Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Ferdianto. Di sini saya akan membantu untuk membawakan materi mengenai manajemen proyek sistem informasi untuk section pertama, yaitu tentang pengenalan proyek manajemen. Yang itu juga kita akan masuk ke dalam modul 1, yaitu apakah yang dimaksud dengan manajemen proyek. Kita lihat dulu dari section goals-nya ini, siswa atau mahasiswa akan mampu mengidentifikasi dari proyek manajemen serta mengenali atribut dan dasar-dasar dari proyek teknologi informasi. Referensi yang diambil untuk materi kali ini berasal dari buku Information Technology Project Management, edisi kelima dari Mars Heuka tahun 2016. Nah, modul goals-nya di sini adalah rekan-rekan dapat memahami mengenai definisi dari manajemen proyek dan alasan mengapa manajemen proyek itu butuh kita lakukan. Nah, untuk subtopik yang akan kita bahas ada 3 jenis subtopik. Yang pertama tentang bagaimana mendefinisikan satu buah proyek, dan yang kedua mengenai definisi manajemen proyek itu sendiri, dan yang ketiga mengenai proyek teknologi informasi. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu pengertian dari proyek itu apa. Kita akan melihat dari definisi dari PM Box Guides. Ini salah satu yang cukup terkenal untuk mengenai project management, salah satu organisasi yang cukup terkenal untuk sertifikasi dan manajemen tentang project management. Itu mendefinisikan satu buah proyek adalah sebuah usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, layanan, atau hasil yang unik. Semua proyek memiliki awal dan akhir. Dan kemudian seorang manajer proyek adalah orang yang memiliki tanggung jawab sebagai seorang pelaksana untuk mencapai tujuan dari satu buah proyek. Jadi dia akan menakodai satu buah proyek itu ya sesuai dengan goals-nya. Dan kita lihat di sini rekan-rekan itu ada 2 gambar yang kiri dan kanan. Nah, dari 2 gambar ini teman-teman bisa menebak yang mana sih yang termasuk proyek dan yang mana tidak termasuk proyek. Ya, kita coba bahas. Nah, kalau bisa dilihat yang di sebelah kiri itu adalah membuat prototipe dari mobil balap. Ya, tadi setelah teman-teman ingat definisi sebelumnya ada awal dan ada akhir, maka prototipe ini kita bilang sebagai proyek. Kenapa? Karena dia ada awalnya, bikin prototipenya, sampai dia selesai. Ada akhirnya, itu prototipenya jadi. Sedangkan proses perakitan mobil yang di sebelah kanan itu adalah bukan proyek, karena kata kuncinya dia akan tidak ada awal, tidak ada akhir. Dia akan berjalan terus-menerus. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke, tadi sudah masuk ke proyek, sekarang kita akan masuk ke definisi tentang manajemen proyek itu apa. Manajemen proyek adalah penggunaan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik khusus untuk dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai kepada orang-orang ataupun organisasi. Contoh dari manajemen proyek antara lain adalah pengembangan perangkat lunak untuk meraih pasar yang lebih luas tentunya, pembangunan gedung, upaya bantuan setelah bencana alam, serta promosi penjualan produk baru. Itu berbagai contoh dari manajemen satu buah proyek. Nah, untuk proyek teknologi dan sistem informasi, itu sebenarnya kita akan melihat proyek itu adalah investasi organisasi yang sebenarnya kita membutuhkan beberapa hal yang perlu kita monitoring atau kita pantau. Yang pertama itu adalah waktu, yang kedua adalah uang, dan yang ketiga adalah sumber daya lain seperti sumber daya manusia, teknologi, fasilitas, dan lain sebagainya. Organisasi mengharapkan sesuatu yang bernilai sebagai imbalan atas investasi ini. Yang artinya ketika kita membuat satu buah proyek, tentu ada return baliknya untuk perusahaan. Ya. Kemudian proyek IT memungkinkan integrasi teknologi dalam produk, layanan, atau proses baru yang dapat mengubah hubungan yang ada antara organisasi dan pelanggan, dan pemasoknya juga. Serta juga ada orang-orang di dalam organisasi itu sendiri. Ya. Kemudian selanjutnya, ketika kita membahas satu buah proyek, tentu tidak terlepas dari namanya keberhasilan dan kegagalan satu buah implementasi satu buah proyek. Nah, kita lihat dari The Standish Group, ya, yang mempelajari tentang satu buah penelitian yang dinamakan sebagai The Chaos Studies, yang telah mempelajari keberhasilan dan kegagalan satu buah proyek IT. Secara umum, proyek yang sukses itu kita dapat mendefinisikannya sebagai yang pertama selesai tepat waktu sesuai dengan yang sudah direncanakan, sesuai dengan anggaran yang sudah direncanakan, dan juga memenuhi semua fitur atau persyaratan yang diinginkan sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian berdasarkan presentasi tersebut, proyek yang gagal atau tertantang jauh melebihi proyek yang berhasil itu presentasinya cukup tinggi. Kita lihat di slide selanjutnya ya, rekan-rekan. Bisa kita lihat dari tahun 2011 sampai 2015, jumlah 100% dari proyek yang ada itu yang berhasil hanya berada di angka 39% di tahun 2011, dan akan terus menurun dan naik di rentang
antara 36% sampai 41%. Ya, untuk jumlah proyek berhasilnya kira-kira jadi sepertiganya dari total proyeknya itu kira-kira berhasil dan hampir 2/3 itu tidak berhasil. Tidak berhasilnya masuk dalam kategori challenge yang artinya dia akan ditambahkan requirement baru atau mungkin kebutuhan baru, dan satu lagi proyeknya itu gagal. Seperti itu. Ini mengacu pada definisi tadi ya, ada 3 definisi mengenai bagaimana proyek berhasil. Itu kalau saya kembali lagi ada yang sesuai tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi sebuah fitur atau persyaratan yang diinginkan. Seperti itu rekan-rekan. Nah, kemudian kalau kita mau melihat dari kegagalan proyek yang coba dipelajarin, itu ternyata ada 4 kategori yang mempengaruhi satu buah proyek itu gagal atau tidak. Yang pertama itu orang atau people, jadi pemangku kepentingan. Proyek memiliki peran dan kepentingan yang bervariasi dalam keberhasilan atau kegagalan proyek itu sendiri. Dan yang kedua adalah proses. Dalam hal ini termasuk dalam manajemen proyek dan juga proses manajemen produk. Dan yang ketiga adalah teknologi. Jadi hanya 3% dari kegagalan teknologi informasi yang dapat dikaitkan dengan tantangan teknis. Tetapi presentasi ini dapat meningkat jika teknologi sudah usang dan tidak berguna atau tidak compatible dengan tujuan proyek. Jadi pastikan menggunakan satu buah proyek yang tentu saja penggunaan IT yang sudah up to date. Yang keempat adalah organisasi. Jadi masalah organisasi juga dapat menyebabkan kegagalan satu buah proyek. Kurangnya visi yang jelas dan strategi yang tidak tepat, lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat, dan atau kebutuhan pelanggan dapat membuat target itu bergerak untuk produk atau layanan produk. Seperti itu. Dan kemudian untuk pendekatan agar proyek kita berhasil itu ada 4 pendekatan. Yang pertama adalah value driven approach, yang mana kita harus mengedepankan tentang value-nya atau apa yang dihasilkan, nilai yang dihasilkan dari proyek itu ya. Jadi cukup jelas dan sederhana. Jadi proyek ini harus memberikan nilai bagi organisasi. Dan yang kedua adalah socio-technical approach, yang mana ini bukan hanya tentang teknologi, tapi kita membahas bagaimana kita memanage orang lain sosial, yang terutama adalah people atau orang. Dan kemudian dari sisi manajemen, project management approach, yang mana kita memperhatikan 4 hal ini yang menjadi komponen utama sehingga proyek ini dapat berhasil. Yang pertama tentang sumber daya, baik sumber daya manusia atau sumber daya yang dibutuhkan lainnya. Kemudian ada juga harapannya seperti apa yang dilakukan. Kompetisi itu juga penting untuk meningkatkan produktivitas, dan selanjutnya adalah efisiensi dan efektivitas. Dan yang terakhir mengenai knowledge management approach, itu artinya adalah kita menggunakan KM untuk memasukkan best practice atau lesson learned atau hal-hal terbaik yang pernah dilakukan yang membuat berhasil, sehingga kita adaptasi ke dalam proyek kita dari bentuk knowledge management sehingga proyek itu dapat berhasil. Ya, jadi lesson learned, pembelajaran, best practice, dan juga pengetahuan-pengetahuan lainnya. Sekian dari saya untuk materi saat ini. Jadi sampai berjumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih rekan-rekan.